materi yang kurang lebihnya adalah bagaimana perspektif keluarga berencana ya di dalam Islam. Nah, sebelum saya menyampaikan, ada video yang akan kita saksikan. Bisa dibantu moderator, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi gini, keluarga berencana itu kan mengatur kelahiran. Jadi mengatur kelahiran tentu ada cara-caranya. Nah, yang umumnya digunakan di kita gitu ya, itu kan tadi ya, ada cara pakai spiral, kemudian pakai obat gitu kan. Nah, ada juga mungkin yang pakai kondom seperti itu ya. Nah, ini apa, majelis yang mulia, sekali lagi bukan bicara kurang sopan gitu ya. Nah, tapi saya akan membagi seperti ini. Ada cara yang melibatkan orang lain dan ada cara yang tidak melibatkan orang lain. Nah, ini dalam pandangan agama. Cara yang tidak melibatkan orang lain, jadi hanya istri dan suami gitu. Nah, itu ya tadi azal tadi. Nah, azal itu cara yang tidak melibatkan orang lain, hanya suami dan istri. Tetapi syaratnya lagi itu harus dengan kesepakatan. Istrinya diajak ngomong dulu kan gitu. Oke ya, ini cara seperti ini. Kita tujuannya ini adalah untuk mengatur kelahiran gitu, supaya ini kita rapih nih, anak-anak kita terurus nih, ibu juga bisa menyusui 2 tahun kan, seperti itu ya. Jadi aturan agama semuanya bisa terpenuhi ya, bisa dijalani dalam keluarga itu. Nah, kemudian cara lagi yang tidak melibatkan orang lain yaitu dengan pakai kondom. Jadi pakai kondom itu tidak melibatkan orang lain, jadi cuma dia berdua kan. Ya memang belinya sih sama orang gitu, tapi ketika penggunaannya itu kan tidak melibatkan orang lain. Nah, jadi menurut saya ini pilihan yang apa, yang nomor 1 lah gitu ya. Artinya perencanaan kita itu hanya kita berdua yang tahu. Nah, kalau pasang spiral itu kan melibatkan orang lain, artinya melibatkan dokter ya, sekalipun itu profesional ya, tapi itu kan melibatkan orang lain. Nah, di sini harus benar-benar ada kesepakatan antara suami dan istri gitu. Apalagi kalau dokternya itu laki-laki. Nah, itu harus betul-betul izin suami itu kayak apa namanya, keluarkan gitu ya, keluarlah izin suami gitu. Nah, kemudian lagi pakai obat. Obat itu tadi ada suntik, ada pil kan gitu. Itu tidak melibatkan orang lain misalnya gitu ya, tetapi itu ada tadi berpengaruh terhadap apa, hormon kayak gitu kan. Kemudian tadi apa ya, sampai terjadi akhirnya mensnya jadi kurang teratur seperti itu. Nah, nanti itu jatuhnya ya darah tadi ya, darah istihadah itu, mensnya nggak berhenti gitu. Nanti itu kaitannya kalau dalam agama bagaimana dalam hal melayani suami kan kayak gitu. Terus bersambung itu kan kalau kajian agamanya. Nah, jadi sebaiknya ya dalam penggunaan apa, alat-alat kontrasepsi ini, pilihan-pilihan ini benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan atau kesesuaian daripada diri kita. Jadi jangan sampai ini merusak diri kita gitu. Kalau nggak cocok spiral, ya nggak usah spiral gitu. Saya itu termasuk yang nggak cocok spiral. Jadi kalau spiral headnya banyak sekali, sampai itu akhirnya alat spiral itu keluar sendiri. Dan saya bisa waktu itu di awal tuh ganti sampai berapa kali, 3 kali kalau nggak salah gitu. Jadi dia licin kan kalau terlalu banyak darah mensnya. Akhirnya saya gunakan yang pribadi gitu, yang pribadi itu kondom seperti itu. Nah, terus sampai akhirnya ya pokoknya disesuaikan lah gitu, tidak masalah ya. Dalam Islam insya Allah itu aman, selagi itu memang membawa kebaikan untuk diri si perempuan dan laki-laki. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Zaro atas penjelasannya. Sebenarnya saya punya satu pertanyaan, tapi saya terakhir saja sebagai penutup. Oh iya. Mungkin ada informasi
disampaikan Mbak Ani. Sekali lagi kalau dari sisi agama ya, untuk masalah kesehatan itu kan ahlinya bukan ulama ya. Jadi untuk masalah kesehatan ahlinya adalah dokter. Dia yang benar-benar belajar ilmu kedokteran gitu. Jadi ulama pun ikut dokter. Dan bedakan antara apa tadi, kuret ya. Sebab kuret ya. Jadi harus diperhatikan sebab kuret. Kuret karena tujuan menggugurkan misalnya. Ya, menggugurkan malu gitu, misalkan hamil di luar nikah. Ini haram. Tadi Ibu Kasudin ya, Kepala Sudin udah mengatakan kalau dikuret karena memang ini analisa dokter adalah janin tidak berkembang gitu, satu. Kemudian membahayakan nih, ini kalau berkembang nih karena misalkan si ibu ini sudah terpapar virus nih, misalkan virus AIDS katakanlah nih, si ibu kan banyak nih ya, kita mungkin agak tertutup aja nih informasinya tentang seorang ibu yang kena AIDS kemudian dia hamil. Nah, nanti nih anak ketika dia lahir dia akan terpapar virus AIDS juga gitu. Nah, ini kalau menurut dokter nggak apa-apa Bu, jadi ini daripada membahayakan nanti si bayi gitu, ini digugurkan aja, dikuret. Nah ini boleh, bahkan wajib hukumnya gitu. Sama tadi ya, ketika dinyatakan janin ini tidak berkembang gitu, janin tidak berkembang, maka vonisnya adalah vonis dokter ya, bahwa ini harus dikuret gitu. Maka ya udah, dengan berbagai cara, biasanya diinduksi dulu atau gimana gitu. Nah, jadi ini dalam pandangan agama boleh gitu, kuret itu tidak masalah. Nah, mengenai nanti apakah bisa hamil lagi atau tidak, ya tentunya ada tahapan-tahapan. Dokter juga biasanya memberikan 3 bulan jangan dulu ya Bu, jadi biar rahimnya sehat dulu, siap dulu gitu, baru nanti kita program hamil untuk tahap berikutnya gitu. Jadi kita ikutilah saran dokter. Makanya nih Ibu semua ya, sekarang teknologi udah canggih, zaman udah maju, jangan kalau hamil tuh jangan diem aja gitu. Kalau hamil tuh pokoknya biasanya nih mensnya teratur, tiba-tiba tidak, itu udah harus waspada gitu, harus curiga, waduh jangan-jangan saya hamil. Langsung periksa apakah ke bidan atau ya, jangan, walaupun usia misalkan udah 40 tahunan lebih ya, kalau saya sih alhamdulillah baru 40 nih, 40 tahunan lebih gitu ya, apa iya hamil misalnya gitu, ya bisa aja selama masih mens, kemudian masih ada suaminya, itu udah kemungkinan hamil bisa. Jadi jangan ini gitu. Oh jangan malu hamil, aduh enggak ya, selagi ada suaminya insya Allah ya, nggak usah malu, itu rezeki itu, dapat anak lagi. Nah kemudian yang tadi tuh, yang diikat tadi, itu ada istilah kalau nggak salah Bu Kasudin, kalau saya salah mohon diperbaiki, itu ada vasektomi tubektomi kalau nggak salah. Nah, vasektomi tubektomi ini sekali lagi juga tetap harus dengan konsultasi dokter gitu. Kalau dia tujuannya ya tadi ya membatasi gitu, itu jangan itu mendahului Allah lah, jangan ya. Tapi kalau memang karena dia tadi punya penyakit bawaan, misalnya jantung atau hipertensi atau penyakit lain, atau dia punya virus gitu yang membahayakan si anak, si ibu gitu, apa terjadi pendarahan nih si ibu, setiap melahirkan pendarahan terus gitu, nah itu kan membahayakan ibu nih. Nah, makanya udah diikat dah tuh si ibu gitu ya, di steril katakanlah gitu. Nah itu boleh saja. Jadi sekali lagi, agama itu ikut dalam hal ini, agama ikut kepada ahlinya, yaitu dokter gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan juga dengan kesepakatan yang saya buat nih, karena waktu ya, karena sebelum setelah ini juga ada penutupan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber atas materinya dan informasi yang disampaikan di program ini, karena memang majelis terbaik adalah majelis ilmu. Ilmu itu bukan hanya agama, tetapi ilmu luas, termasuk kita ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu menyusui atau ibu muda, atau calon ibu, untuk tahu akan ilmu ini gitu, dari kacamata kepemerintahannya itu kalian bagaimana, kemudian informasi pentingnya itu apa untuk kita yang masih awam ya, kemudian secara perspektif agama Islam itu seperti apa.
disampaikan dan diterapkan oleh para narasumber debat kita pada hari ini, bahwasanya intinya kalau KB ibu menyusui itu apa kita berbicara gender itu adalah untuk memenuhi hak wanita, hak perempuan, yang mana memang kebanyakan di dalam rumah tangga pernah saya lakukan di kecilan dari ibu rumah tangga itu yang menerima kekerasan itu adalah perempuan. Gitu. Kekerasannya itu bisa bentuk kekerasan fisik, verbal dan lain sebagainya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Kak Sidin yang telah memberikan kesempatan kami Fatayat MU khususnya mengetahui informasi tentang HB ini, kemudian pastinya akan berguna untuk kami dan kader-kader kami yang ada di Fatayat. Terima kasih kepada para pembicara, narasumber atas ilmunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila